Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan bersatu teduh dan kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan, atas hari yang baru yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan Tuhan sepanjang aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang berkati setiap aktivitas kami, setiap kegiatan pembelajaran kami. Dan sebelumnya Tuhan, kami mau kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, sehingga saat teduh kami ini boleh menjadi terang, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman kita pagi hari ini yang tertulis dari Yeremia 34 ayat 8 sampai 22. Janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi memperbudak seorang Yehuda, saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak laki-laki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu
dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya, bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, sehingga setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Zedekia, Raja Yehuda beserta para pemukanya akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, Aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk meneranginya, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul renungan kita pagi hari ini, pembebasan Palu. Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat Yehuda untuk membebaskan budak-budak. Mereka tidak diperkenankan untuk memperbudak saudara sebangsa mereka. Sebenarnya soal pembebasan budak ini sudah aturannya dari Allah. Jika ada saudara sebangsa yang hendak bekerja menjadi budak karena kebutuhan mencari nafkah, maka harus ada pembebasan para budak pada tahun Sabat. Dasar dari pembebasan budak ini adalah Allah sendiri yang membebaskan umat Israel yang dulu menjadi budak di tanah Mesir. Mereka setuju untuk melakukannya, baik pemuka agama maupun seluruh rakyat. Semua orang yang memiliki budak membebaskan budaknya sehingga tidak ada lagi perbudakan. Akan tetapi hal itu dilakukan bukan karena mereka memang ingin membebaskan budak, melainkan karena kondisi terjepit yang mengharuskan Yehuda berperang melawan Babel. Budak-budak yang dibebaskan itu dijadikan tenaga tambahan untuk berperang melawan Babel. Tindakan pembebasan itu juga mereka lakukan untuk mengambil hati Allah agar menolong mereka pada masa perang ini.
Namun Allah justru murka karena pembebasan palsu ini. Pembebasan dilakukan untuk kepentingan politik. Setelah kepentingan tercapai, orang-orang Yehuda kembali memperbudak sesamanya. Teens, banyak orang Kristen yang ketika berada dalam masalah tampak bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan menunjukkan pertobatan. Terkadang pertobatan dilakukan bahkan dengan doa puasa supaya Allah kasihan kepada mereka dan memberikan apa yang mereka inginkan. Akan tetapi ketika keadaan sudah membaik dan yang diinginkan sudah terpenuhi, mereka kembali ke kehidupan yang lama. Itu sama saja dengan mempermainkan Tuhan. Jika orang Yehuda melakukan pembebasan palsu, orang Kristen yang seperti ini melakukan pertobatan palsu. Pertobatan yang sejati menuntut tanggung jawab untuk komitmen padanya. Demikian pembacaan saat teduh kita pagi hari ini. Kiranya kita tidak memberikan pembebasan palsu atau tidak menyakiti hati Tuhan ketika kita dalam keadaan kesulitan baru kita mencari Tuhan, kita memohon pertobatan, tetapi hendaklah kita di dalam kesulitan, dalam bahagia, tetap kita mencari Tuhan dan selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan. Demikian saat teduh yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali, yang menegurkan kami kembali bahwa hendaklah kami tetap mencari Engkau, hendaklah kami tetap mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu, baik suka dan duka yang boleh kami rasakan, yang dimana pencobaan itu sungguh baik terhadap kami, karena itu akan menguatkan iman kami. Begitu juga untuk anak didik kami, ketika mereka dalam kesulitan ataupun dalam suasana hati yang bahagia, hendaklah mereka tetap mengucap syukur hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu sepanjang hari ini, kiranya Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.